bangun teamworkmu. Kalau Anda mau membangun kerohanian rumah tanggamu, suami dan istri jangan hanya jadi suami dan istri. Coba dibangun spiritual partnership-nya. Jangan izinkan cuman lu aja deh ngomong sama istrinya, mama aja yang berdoa, yang didik anak. Udah yang doa syafaat, yang pelayanan. Papa biar kerja aja, nggak bisa. Bangun teamwork, teamwork itu selevel. Teamwork itu sepadan, teamwork itu saling melengkapi, teamwork itu show up. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus urapi firman, sembunyikan hamba di balik salibmu. As usual seperti biasanya. Dalam nama Yesus, amin. Praise the Lord. Haleluya, glory to God. Silakan duduk dulu. Seperti yang saya janjikan minggu lalu, ada laporan kemenangan dari Kupang ya. Terima kasih itu doa-doanya dan dukungannya GMS menyebar kemana-mana menjadikan bangsa-bangsa murid Yesus. Pulau-pulau yang jauh sudah menunggu Tuhan dari dulu. Dan kita menjadi jawaban buat mereka. Ini adalah menu saya sepanjang hari. Seperti saya katakan tadi, kalau ketinggalan satu, tolong dikejar. Karena domba mendengar suara gembala, pasti Anda dapat sesuatu. Nah ini dia, berita gak bisa diulang. Setiap ibadah melengkapi Anda sebagai pemimpin di hidup ini. Kita masuk ke ibadah terakhir, yang lainnya tadi tolong Anda cicil. Ya, jangan tinggal satu pun, sayang sekali. Kebaktian yang terakhir ini saya beri judul 7 tanda pemimpin yang efektif. Mari kita sekarang masuk ke laboratoriumnya Tuhan. Lewat surat Paulus yang terakhir sebelum beliau menjadi martir. Dari situ kita tahu tanpa disadari, saya yakin Paulus itu ngalami inspirasi. Dituntun Roh Kudus, dia gak menyadari, pasti saya yakin bahwa dalam surat terakhir sapaan-sapaannya dan kerinduannya ketika dia curahkan hati kepada seorang murid kesayangannya, yaitu Timotius, ada banyak yang kita bisa pelajari. Saya pernah khotbah dari perikop ini berapa kali, tapi setiap kali selalu dapatkan sesuatu yang beda. Hari ini kita berkaca lewat ini, yaitu 7 tanda pemimpin yang efektif. Mari kita buka sama-sama di 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 22, ambil catatan, kita baca. Pesan terakhir, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini. Dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Supaya dengan perantaraan Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam. Salam kepada Priska dan Aquila. Dan kepada keluarga Onesiphorus. Ini bukan dinosaurus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudas dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia menyertai kamu. Ayat-ayat begini kalau kita baca biasanya buang-buang waktu. Rasanya bisa dapat apa. Tapi ini adalah tulisan orang yang akan mati martir. Biasanya di surat wasiat terkandung semua karir orang itu. Terkandung semua sifat. Jadi saya nggak bisa enggak. Penutupan daripada seminar leadership hari ini. Saya memang ingin mengadakan seminar ini karena kepemimpinan sangat penting. Karena bahkan bangsa dan negara pun jatuh bangunnya atas dasar kepemimpinan yang baik atau yang buruk.
Leadership is very important, tapi daripada saya keluarkan waktu khusus, Anda harus luangkan waktu, mending langsung aja saya masukkan lewat infus yang sudah ada setiap minggu, yaitu ibadah raya. Jadi penutupan ini saya ingin kita bahas Paulus. Dari Paulus mengenal biografi Roh Kudus, kisah para rasul yang ditulis oleh Dr. Lukas, 2/3 itu tentang Paulus, 1/3 tentang Petrus, kita bisa belajar banyak, lalu dari surat-suratnya, dan saya ambil kesimpulan di surat terakhirnya, atau pesan terakhirnya kepada Timotius. Saya mempelajari ada 7 sifat pemimpin yang sangat efektif. Bahkan ini pun bisa sangat relevan dalam kepemimpinan sekuler. Tapi saya bukan motivator, saya hamba Tuhan. Saya bukan orang yang mau fasilida asal bisa ceramah banyak. I want to give you a spirit-filled message, pesan yang penuh Roh Kudus. Ada 7 hal yang saya lihat sebagai sifat kepemimpinan yang efektif yang didemonstrasikan oleh Paulus. Bahkan dari surat ini kita bisa tarik banyak kesimpulan. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, seruan Paulus kepada Timotius. Please come. Saya tahu langsung bahwa Paulus itu tidak pernah one man show. Dia itu team player. Dia itu selalu bangun teamwork. Bahkan mau mati pun dia itu mau bekerja sama. Coba bayangkan. Paulus bukan tipe pemimpin yang di ujung hidupnya kepahitan, kecewa sama orang. Tidak sedikit di dunia ini kejadian mencengangkan. Orang yang selama seumur hidupnya melayani di mainstream atau di arus besar, lalu tiba-tiba berubah iman. Atau ganti banting haluan. Orang kaget. Dulu kamu pendeta, sekarang kok jadi ini atau jadi itu. Atau misalnya ada juga orang yang sampai berganti agama. Paulus enggak gitu. Sampai akhir hayatnya konsisten dia, tidak pernah meninggalkan kasih mula-mula. Dan sifat untuk kerjasamanya itu kelihatan sekali. Paulus itu bukan pengecut pecundang, beraninya rame-rame. Oh, orang ini seorang diri. Kalau Anda baca bahkan pada waktu kapal karam, dia cuma sama 1, 2, atau mungkin cuma hanya sama 1 orang, yaitu Lukas. Tapi dia bisa menguasai seluruh kapal yang lagi mengalami kepanikan. Seluruh awak kapal, bahkan tahanan-tawanan yang bersama dengan dia berlayar ke Roma. Orang ini bukan jago kandang. You see, kita sebagai pemimpin yang efektif harus sengaja jadi team player. Nomor 1 catat dulu, Paulus adalah seorang pemimpin yang membangun dan percaya teamwork. Dia membangun teamwork. Dan dia percaya teamwork. He has always believed in teamwork. Paulus itu selalu percaya pada pekerjaan tim, bukan perorangan. Kalau kita baca ayat 9, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Paulus gak takut kesepian. Bahkan waktu dia sama Silas saja dibelenggu atau dipasung lengan dan kakinya, dia memuji Tuhan. Orang ini gak takut kesepian. Kalau dia panggil Timotius, berarti memang dia itu percaya pada rekan-rekannya. Come to me. Karena Demas telah mencintai dunia ini, ayat 10. Dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Coba Anda baca ayat 10 kalau kita renungkan. Demas ini pernah disinggung oleh Paulus di suratnya yang lalu. Waktu pertama kali disinggung, Demas itu disinggung dengan cara yang favorable. Paulus itu komplimen dia. Tapi pada waktu akhir hayatnya Paulus, ternyata Demas berubah setia. Di surat yang sekarang ini adalah surat yang paling update. Ini surat terakhirnya soalnya. Kalau Anda mau lihat hasil akhirnya ya harus lihat episode terakhir sinetronnya. Ini episode terakhir Paulus. Dan dia tulis bahwa Demas telah mencintai dunia. Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh Demas. Tetapi kurang lebih Demas telah murtad dari jalan Tuhan. Dan dia merusak iman orang lain. Dia telah meninggalkan aku dan ia telah berangkat ke Tesalonika. Paulus itu sedih. Dia pergi visit gereja yang dirintis oleh Paulus. Tesalonika, sedikit informasi, sedikit Bible study. Tesalonika adalah kota provinsi, ibu kota provinsi Makedonia yang Paulus lihat ketika dia nggak masih bisa masuk ke Bitinia dan Asia.
Dalam mimpi penglihatan malam, dia lihat ada orang dada-dada dan berkata, help me, SOS, save my soul, tolong kami, pria Makedonia. Kota pertama di pinggiran, waktu dia masuk ke provinsi itu adalah Filipi. Filipi itu seperti misalnya kalau di Jawa Timur ini mungkin kota Malangnya. Tapi Tesalonika itu Surabayanya. Kalau Jakarta mungkin Tesalonika adalah Jakartanya. Tapi Filipi adalah Bogornya. Jadi Paulus itu sebenarnya punya alasan to worry. Orang ini pergi ke Tesalonika karena dia masih punya hubungan dengan jemaat-jemaat yang dulu. Waktu dia pergi ke situ, satu tim sama Paulus. Orang ini mau jualan apa kita nggak tahu. Mungkinkah seperti zaman ini sudah tidak lagi jadi agen Kristus. Tapi menjadi agen mungkin money game yang merugikan. Investasi yang nggak jelas juntrungannya. Atau bahkan sesuatu yang sah tetapi dia menggantikan kemuliaan Tuhan untuk keuntungan. Mungkin dia tawar-tawarkan produknya. Paulus kan bisa khawatir. Jadi kita harus tahu backgroundnya. Dia berkata Demas sudah mencintai dunia. Entah apa yang dilakukan Demas kita nggak tahu. Kita jangan dahului Alkitab. Tapi kurang lebih kita mengerti lah maksudnya seperti apa zaman ini orang mencintai dunia meninggalkan pelayanan juga banyak. Atau orang-orang yang mencampur baurkan pelayanan dengan agenda pribadinya banyak banget. Karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Jadi Paulus terpukul nggak? Tenang tuh. Paulus nggak suruh Timotius pergi ke Tesalonika. Dia punya rasa yakin. Jemaat Tesalonika bisa hadapi orang-orang seperti ini. Jemaat Tesalonika cukup dewasa untuk bisa membedakan mana benar, mana salah. Tapi Paulus minta Timotius datang. Karena Paulus ini mau supaya timnya itu terus berfungsi. Terus berjalan. Coba bayangkan. Sampai akhir hayatnya Paulus itu masih terus sibuk memajukan kerajaan Tuhan. Tapi dia tidak melakukan sendirian. Dia panggil Timotius, you come. Dia merindukan. Karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia. Titus ke Dalmatia. Kalau Kreskes dan Titus baik-baik saja. Dia berkata bahwa ini ke situ, ini ke sini. Timotius, you come to me. Lalu ditulis berikutnya. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku ayat 11. Jadi dia sama Lukas, Dr. Lukas yang menulis kisah para rasul dan Injil Lukas. Jemputlah Markus. Markus ini siapa? Markus ini adalah kemenakan Barnabas. Yang sempat gara-gara dia, Paulus dan Barnabas pisah. Markus ini nantinya ikut Petrus. Gak tahu gimana nyasar, akhirnya dikasih Tuhan kesempatan kedua. Lewat Petrus itu dia di-recycle atau didaur ulang spiritnya, diperbaharui. Akhirnya Tuhan kasih kesempatan menulis 1/4 Injil yaitu kitab Markus. Dia namanya Markus Yohanes Markus. Kalau di depan saya ini Yohanes Sony. Jadi mau panggil Pak Sony juga bisa. Pak Yohanes juga bisa. Kalau Anda panggil Pak Yohanes, Pak Sony lebih cocok sama saya. Sony dan Philips semua merek elektronik ada di gereja kita. Bahkan ada lampu juga ya, terus terang Philips terang terus. Jadi Anda harus tahu Markus ini siapa. Nanti itu di poin kedua. Saya masih terus jabarkan poin 1. Ingat Markus ya, nanti poin selanjutnya. Dan Paulus berkata gini, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah dia kemari. Tim player banget Paulus ini. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Wow, ini kayak kalau zamannya, kalau orang gangster ya, seorang gangster itu masuk ke dalam bui. Masih bisa mengatur peredaran narkoba itu. Di luar sana. Paulus itu rasul tenan. Di dalam masa-masa seperti ini sudah di penjara Roma dan sebagainya. Paulus itu masih bisa atur ini ke Efesus, Tikikus. Lalu habis itu Titus ke Dalmatia semuanya. Dan Paulus berkata, Timotius you come to me. Dia selalu rindu berada dalam teamwork. Dia gak suka sendiri. Tipe pemimpin yang efektif itu bukan yang main perintah. Bentak-bentak ke bawah. Yang bossy attitude. Paulus itu kurang tegas apa? Tegas dia. Coba lihat suratnya sama Timotius. Jangan hanya yang yang 2 Timotius. Kalau Anda lihat surat yang 1 Timotius, Paulus sangat tegas. Kamu harus gini sama orang-orang yang tersesat. Sama pengajaran sesat kamu harus demikian. Sama janda-janda seperti apa, Paulus tegas. Paulus itu bukan orang yang tidak percaya diri. Tapi kalau saya baca dari ayat-ayat ini aja, berapa ayat aja saya bisa merasakan tim player sekali, pemimpin yang efektif, yang diberkati, dipakai, diurapi, yang hasilnya tidak bisa disangkali, yang berbuah lebat, always and always selalu adalah seorang team builder. Team builder. Hari-hari ini pesan Tuhan bagi kita semua adalah bangun teamwork. Tidak hanya dalam tempat kerja, di pelayanan juga.
Ya sepanjang hari ini saya sudah ajarkan gimana caranya delegasi. Gimana caranya percaya mengelola manusia. Saya gak usah ulangi itu tadi ibadah-ibadah sebelumnya. Sebenarnya kebaktian sekarang itu seperti rangkuman aja. Detailnya Anda lihat nanti. Tapi seorang team builder, bangun teamworkmu. Kalau Anda mau membangun kerohanian rumah tanggamu, suami dan istri, jangan hanya jadi suami dan istri. Coba dibangun spiritual partnership-nya. Jangan izinkan cuman lu aja deh ngomong sama istrinya, mama aja yang berdoa, yang didik anak. Udah yang doa syafaat, yang pelayanan. Papa biar kerja aja, nggak bisa. Bangun teamwork, teamwork itu selevel. Teamwork itu sepadan. Teamwork itu saling melengkapi. Teamwork itu show up. Gak ada teamwork berkata gini, volley itu berapa orang? 5 ya? Volley berapa orang? 6. Basket 5 orang. Gak peduli kalau dia Michael Jordan, gak peduli kalau dia adalah superstar. Dia gak bisa berkata, aku teamwork ya, I believe in you ya, tapi dia gak show up. Gak bisa, dia harus muncul. Dia harus muncul. Gak bisa kita delegasikan. Seorang tim player itu ada di situ untuk teammates-nya, untuk semua rekan-rekannya. Gak peduli dia superstar. Bahkan professional sport mengharuskan praktis saja atau latihan harus datang sang superstar. Kalau ada diskors. Kalau namanya teamwork, ada leader tapi tidak ada superstar. Semua leader harus bergerak di dalam tim. Gak boleh eksklusif sendirian. Dimulai dari rumah tangga suami istri, mesti harus bangun bersama. Kalau mau didik anak, kalau yang perlu cuma hal-hal yang sampingan gak apa-apa salah satu. Tapi kalau yang sudah penting sekali, yang prinsip dua-dua mesti muncul. Jangan berkata, mama aja yang, sudah kamu aja yang ngomong sama anak kita. Gak bisa, sama-sama. Setiap kepemimpinan yang diberkati dan berhasil, baik itu mimpin anak, rumah tangga, perusahaan atau pelayanan. Gak bisa Anda delegasi di depan. Semua pemimpin harus turun gunung, turun tangan. Kalau Anda tidak turun gunung, turun tangan, itu berarti bos, bukan pemimpin. Dan itu adalah pemimpin yang tidak efektif, bukan kurang efektif. Mari kita sama-sama tahun ini. Ayo suami istri sama-sama melayani. Jangan tumbuhnya timpang. Belajar dari Paulus. Sama Timotius, Paulus tidak menikah. Jadi dia punya teamwork, ya timnya gerejanya. Dia selalu ada di situ. You come to me, I want to talk with you. Dan kita lihat lagi di ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus. Kok gak trauma ya? Demas sih pusing yang satu. Markus ini pusing yang sama loh. Cuman beda aja tipenya. Zaman dulu malah lebih parah. Karena Paulus sama Barnabas cuman berdua aja diutus dari Antioquia. Mereka itu, Barnabas itu ajak kemenakannya. Jadi Barnabas rekan Paulus itu kalau si Markus ini panggil dia. Itu panggil paman, uncle atau Ya, ape atau susu gak tahu. Gak tahu itu dari mana pamannya. Tapi pokoknya dia ajak. Jadi setelah Paulus, coba kesel nggak ya kalau kita itu percaya orang ajari multimedia contohnya, atau kita ajari sesuatu setupnya gini-gini, SOP-nya, standar prosedurnya. Orang itu sudah ngerti semuanya, kita udah investasi karena percaya. Lalu tengah-tengah dia muntung, lalu hilang dan berkata, nggak jadi wis. Lah, buang-buang waktu dong. Paulus itu lagi susah-susahnya babat alas awal-awal itu menjadi pioner dulu. Dia itu hanya berdua doang, berdua aja, dibarengi sama Markus. Markus itu kasih dia PHP, pengharapan palsu, sudah diajari. Karena Paulus, kenapa Paulus ajari Markus? Karena Paulus itu melihat Barnabas. Bibi bobot bebet lah kalau pamannya ajak menekannya. Dia gak usah lagi scrutinize, tidak perlu lagi interview. Udah langsung percaya gara-gara pamannya. Paulus ajari banyak, tengah-tengah jalan ngilang. Buang waktu, Paulus waktu itu masih harus kerja sendiri lagi. Jemaatnya belum ada, dia masih rintis dari awal. Jadi dia harus setengahnya sambil kerja tenda. Sampai dia ketemu Priscilla, Aquila, lalu kemudian mereka membantu sama-sama industrinya. Baru Paulus bisa ringan, kongsian. Ya. Tetapi sebelum itu semuanya dia, waduh Injil mengalami kemunduran, makanya Paulus marah. Waktu Barnabas mau ajak lagi si Markus, dia bilang no. Mehi kusi he kata orang India. No way Jose, tidak boleh. Paulus berkata, no. Disitulah Barnabas ngotot, gak bisa, harus ajak dia kemenakan, tersinggung dia. Disitulah Paulus dan Barnabas pisah jalan. Paulus berkata, no gak bisa. Menurut saya dalam kasus pertikaian atau konflik itu, Paulus benar. Karena Paulus itu very task oriented. Dia orientasinya itu task. Barnabas itu sangat people banget. Gak apa-apa. Ya sama-sama ada poinnya. Tapi waktu itu mestinya task harus diutamakan. Karena awal mula,
Gak bisa kalau kita memulai sesuatu setup company misalnya apa, lalu semuanya itu keluarga mau ikut, ini mau ikut. Karena sungkan kiri kanan gak jadi perusahaan. Kalau orang mau perang pertama kali nanti bolehlah kita duduk negosiasi bilateral. Ketika Irak misalnya zaman perang itu saya gak pro atau kontra ya. Ini urusan politik saya saya mau pisahkan dengan gereja. Opini tapi ini firman Tuhan. Tapi saya pakai jadi ilustrasi aja. Pada waktu Amerika serang Baghdad, udah gak ada yang namanya perlu persetujuan apa, mau perang. Nanti kalau duduk siapa kemudian hari bisa. Tapi kalau perang itu masih di awal, gak boleh terlalu opini. Paulus saya paham sekali cara berpikirnya. Dia itu teamwork sekali, tapi dia selektif. Dia gak mau buang waktu, karena yang rugi nanti banyak orang gara-gara sungkan sama 1-2. Saya ngerti. Tapi nanti Anda lihat ya, ternyata Paulus itu gak hanya orientasinya tas. Salah ngerti, orang berkata Paulus keras, salah. Paulus itu people banget, jangan sampai ayat terakhir nanti. Kalau Anda lihat sekarang aja, jemputlah Markus, saya shock berat lihat ini. Dia berkata jemputlah Markus, lalu lihat komentar remarks-nya. Dan bawalah ia kemari. Jangan kamu saja Timotius, bawa Markus. Tim, bukan anak mas. Bawa Timotius, Markus, sampai mau mati pun masih atur timnya untuk memajukan pelayanan. Dia berkata, jemputlah Markus, bawa ia kemari karena pelayanannya sangat penting bagiku. Karena pelayanannya penting bagiku, poin nomor 2 tulis pemimpin yang memberi kesempatan kedua. Itulah sign of a very effective leader. Paulus ini sekalipun sempat marah dan marahnya itu justifiable atau marahnya dibenarkan. Dia gak marahnya itu dosa. Tapi marahnya dia itu tidak agree, tidak approve. Dia gak berkenan dengan cara begini. Namun demikian, Paulus tidak personal. Jadi pemimpin tidak boleh personal. Personal kasih itu kasih harus tulus. Tetapi kalau keputusan kita tidak boleh personal. Belajar profesional jadi orang. Anda tidak harus jadi orang besar, bisa punya pekerjaan yang paling simple, buka toko atau kaki 5 sekalipun. Belajar untuk jaga hati, jangan personal. Supaya kita itu bisa dikasih Tuhan kesempatan menunjukkan pada orang lain kasih karunia. Pemimpin yang efektif adalah orang-orang mereka yang memberi kesempatan kedua. Paulus bisa ngomong gini tentang Markus. Jemputlah Markus. Karena pelayanannya penting bagi saya. Luar biasa, saya sangat kagum. Paulus itu tidak pernah punya trauma. Makanya orang ini dipakai Tuhan dengan hebat. Dimanapun Allah menempatkanmu, jangan jadi makhluk trauma. Makhluk trauma. Dulu, nasi sudah jadi bubur dalam kasus itu. Tapi bukan berarti setiap kali Anda masak nasi, pasti berakhir bubur. Orang trauma itu tidak objektif. Setiap kali dia lihat nasi, percuma masak, nanti jadi bubur. Dulu jadi bubur, bukan berarti setiap kali masak nasi, pasti jadi bubur. Bukannya gara-gara dulu jadi bubur, karena masaknya kelamaan. Sekarang kita tahu waktunya, bahkan takaran airnya sampai berapa jari, sampai berapa tinggi jari. Kita tahu persis membuat nasi yang adalah nasi. Jangan jadi orang trauma, karena orang trauma itu orang ketakutan. Seperti anjing menaruh ekornya di antara kedua pantatnya. Orang yang trauma tidak bisa maju, tidak bisa dipakai Tuhan dengan cara yang baru. Makanya pemimpin yang trauma sudah jadi pemimpin yang tak berguna. Yang dia miliki hanya posisi, bukan lagi urapan Allah. Kita tidak boleh jadi bottleneck, tidak boleh menjadi leher botolnya. Kita tidak boleh menjadi alasan stagnan. Pemimpin yang diurapi Tuhan, pemimpin yang efektif harus punya pandangan yang baru. Punya hati yang diperbaharui. Saya lihat dari sini, Paulus gak trauma sama Markus. Ketika dia lihat bagaimana Markus berubah, memang Paulus gak buang waktu dengan dia. Untungnya Tuhan itu kasih ke Petrus, one man's garbage is another man's treasure. Mungkin sampah bagi orang tertentu, tetapi di tangan orang lain bisa menjadi harta. Itu yang terjadi, Tuhan pindahkan supaya gak buang-buang waktu Paulus. Tuhan taruh di Petrus, tapi waktu di tangan Petrus, jadilah orang ini. Dan Paulus tetap terbuka tuh, luar biasa orang ini. Bapak, Ibu, Saudara, jangan sentimen kepada seseorang. Kalau manusia bisa berubah jahat, manusia juga bisa berubah baik. Kenapa kita tidak beriman kalau mereka bisa berubah baik? Pemimpin yang memberi kesempatan kedua. Ada orang tertentu, pemimpin tertentu punya sifat. Kalau sudah gak suka sama orang, diteter terus. Pemimpin gitu ya. Lama-lama dia akan merugi. Kalau gak suka ya ditegur, diproses. Tapi jangan terus di-drill. Sebab orang bisa berubah. Amin.
Saya belajar dari Rasul Paulus ini luar biasa kepemimpinannya. Satu tadi, pemimpin yang membangun dan percaya teamwork. Gak pernah pemimpin yang efektif itu kerja sendirian dan maunya sendirian. Kalau Anda lihat seorang itu yang maunya sendirian, dia tutup pintu sama orang, sentimen sama divisi yang lain, misalnya dalam perusahaan. Yang kayak gitu itu adalah divisi bunuh diri, for sure. Kalau Anda yang mimpin divisi itu, berarti Anda membunuh divisimu. Dan kalau Anda melihat, kalau Anda pemimpin sesuatu, lalu Anda lihat di situ ada yang menutup diri segalanya, Anda harus tahu, ini adalah divisi yang segera akan mati. Do something about it. Lakukan sesuatu sebelum semuanya nanti meninggal dunia potensi. Kalau Anda melihat anak Anda sudah tidak mau keluar lagi, selalu mengurung diri, yang dulunya tuh ceria sekarang muram. Kalau anak Anda masih mau sosialisasi, mau ketemu orang, masih oke. Tapi ketika anak Anda mulai terus mengurung diri, menurut saya segera sebelum cari psikiatris, gak perlu sih sebenarnya. Segera dilayani oleh para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Itu anak dalam bahaya kalau begitu. Anda lihat, segala sesuatu yang menutup diri dari dunia luar yang baik dan seharusnya berguna bagi hidupnya, itu tanda bahaya. Ketika seorang pemimpin tidak lagi memberi kesempatan kedua kepada orang yang bertobat, kepada mereka yang mau berubah, itu tanda bahaya bahwa pemimpin ini sudah mati di dalam dirinya. He's already dead. Ternyata ada pemimpin yang adalah zombie, living dead. Semoga ini bisa menjadi cermin untuk kita berkaca. Dalam konteks apapun Anda terapkan sendiri. Kepemimpinan itu luas soalnya. Tetapi setiap orang Kristen punya DNA menjadi kepala. Saya berharap Anda bisa melihatnya. Jemputlah Markus, bawalah ia kemari karena pelayanannya very important to me. This is not easy. Sebenarnya saya membuat komitmen pada diri saya sendiri. Kalau saya melihat seorang bertobat, sekalipun sekarang itu musuh bebuyutan pun. Sekalipun kalau itu parah sekali, cancer sudah stadium 4 ngawurnya. Saya selalu punya satu janji sama Tuhan. Asal saya melihat buah-buah, saya juga gak mudah dikelabui atau dimanipulasi. Saya gak gampang, saya tetap memberikan kepercayaan itu dengan jeli. Tapi kalau saya melihat orang itu berubah, saya gak ada alasan untuk tidak menerimanya dan memberi kesempatan kedua, maka saya salah sama Tuhan. Jadi saya punya perjanjian dengan Tuhan. Jadikan aku ini cukup fleksibel. Ketika Roh Kudus mendahului aku dan menunjukkan, mendemonstrasikan perubahan pada sesuatu yang kuanggap mustahil untuk berubah. Jangan izinkan aku yang mustahil untuk berubah pada saat itu. Saya minta sama Tuhan roh yang fleksibel. Fleksibilitas dari Roh Kudus. Itu perjanjian saya dengan Tuhan. Jadi, I will always be ready to forgive and accept. I will always be ready. I make myself always ready to give another opportunity. Itu janji saya sama Kristus. Saya akan membuat diri saya sendiri selalu siap untuk memberi kesempatan lagi, untuk menerima, mengampuni, untuk memberi kepercayaan. Kalau saya nggak berani lakukan itu, berarti saya sudah game over dengan Tuhan. Karena dunianya Tuhan itu kasih karunia. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya nggak tahu di sini Anda bergumul dengan apa. Mungkin ada sebagian di sini sudah sungguh-sungguh tidak mungkin. Anda berkata nggak mungkin, aku nggak bisa terima suamiku lagi. Ya selama dia selingkuh ya jangan diterima, saya setuju. Tapi ada satu waktu kalau dia sudah tobat 7 keliling. Saya rasa Anda perlu mempertimbangkan. At least I ask you to consider. Seorang pemimpin yang baik selalu memberi kesempatan kedua. Makanya saya lihat Paulus ini bukan gagah. Orang lihat pelayanannya, yang paling terkenal sapu tangannya salah. Yang paling terkenal harusnya hatinya. Hatinya itu great, besar. He was a man of great heart. Saya mau jadi seperti ini. Lanjut lagi ayat 13. Jika engkau kemari, katanya kepada Timotius, kan disuruh bawa Markus. Tapi dia berkata, jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus. Di rumah Karpus itu loh, di dalam kardus, tak tambahin dikit. Semuanya. Ya, jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas. Suruh bawa mantelnya. Bawa ke sini, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Perkamen itu gulungan, zaman dulu kan belum ada Alkitab. Jadi semua Taurat-Taurat, kopinya, semuanya apa itu, semua ada di perkamen itu. Jadi Paulus bilang gini, Timotius kalau kamu datang, bawa jubah saya ya. Berarti Paulus itu jaga tubuhnya. Jaga kesehatan. Dia nggak mau kena, dia nggak mau dingin, kemudian dia sakit, paru-paru basah. Dia perhatikan detil-detilnya. Dia bilang bawa jaketku tuh anget soalnya. Pas di badan. Kalau Anda baca nanti Timotius suruh segera datang,
Karena musim dingin sebentar tiba. Jadi saat itu sudah mulai bukan sejuk, sudah saat mulai chilly, sudah mulai dingin udaranya. Paulus bilang, kamu keburu kok waktu kamu datang sini sebelum winter atau musim dingin, aku sudah bisa pakai jaketku dan aku sudah bisa banyak ngobrol sama kamu. Tapi jangan lupa ya, selain jaket, sama pentingnya bawa kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Jadi lihat ya, poin ketiga tulis, pemimpin yang terus belajar dan menjaga tubuhnya. Memang kita gak boleh nilai orang dengan apa yang dia pakai. Menurut saya sih berlebihan ya. Kalau orang Kristen terlalu masuk ke fashion, hamba-hamba Tuhan, pendeta, bahkan gereja terlalu menekankan ke sana, nanti banyak orang masuk minder. Gak semua orang itu bisa atau mampu. Dan nanti kita mengundang yang salah, yaitu orang-orang jadikan gereja menjadi fashion show. Enggak sih, bukan itu tujuannya. Tapi dalam konteks yang normal dan sehat, kita harus bisa melihat, kalau orang bisa take care bodinya, orang itu bisa take care the body of Christ. Orang kalau bisa take care atau jaga badannya, dia juga akan bisa jaga tubuh Kristus. Jangan cepat nilai ya, kayak ginian tuh bisa jadi ekstremis loh. Jangan radikal cara menerapkan, tetapi secara balance saja. Spurring balancingnya harus jalan, tetap harus imbang. Ada orang tertentu yang gak bisa apa-apa karena masalah hormon jadi tambah berat badan. Itu bukan karena dia makan atau menjadi seorang glutton atau orang yang serakah. Tapi juga ada orang yang tidak menjaga tubuhnya sampai lumber kemana-mana. Karena gluttony, karena keserakahan. I think ada baiknya kadang-kadang kita tepuk sekalipun tak pengaruh masuk surga. Kalau ada rekan pelayanan kita mulai kelihatan, mulai los-losan soal gitu, kita bisa tepuk, jaga kesehatan ya bro. Kita gak usah berkata orang, kamu kok gemuk, jangan gitu, nanti sakit hati. Ya, karena bukan gemuk atau kurus, bukan itu. Ya, itu relatif. Tapi kalau ada orang yang sudah mulai gak sehat tubuhnya, tapi terus pelayanan, Anda mungkin perlu tepuk dan berkata, jaga ya tubuhmu baik suci. Tapi mungkin gak bisa terlalu banyak cerewet gitu, mungkin kita setara nanti dikira apa. Cuma bilang, ayo exercise dong. Ayo exercise. Sebab orang kalau sudah mulai tidak jaga badannya, ada something dalam jiwanya. Karena tubuh kita itu adalah bait suci. Coba lihat. Kalau gereja mulai gak dirawat, sesuatu ada sesuatu dalam pengembalaan gereja itu. Lihat ya, lihat kalau jemaatnya itu gak cinta, kursinya itu terus kasih permen-permen semuanya, itu ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam pengajaran gereja itu. Kenapa cinta akan rumahmu tidak menghanguskan aku? Saya yakin, saya bukan terlalu percaya diri, tetapi saya yakin setelah puluhan tahun mengajari Anda dalam firman, saya yakin kita semua cinta. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini bukan jemaat yang, gereja kita bukan dibangun di atas dasar pemberian orang-orang kaya, tidak. Gereja kita dibangun di atas dasar pemberi-pemberi yang sejati. Orang yang akan memberi bahkan dari kekurangannya, kita semua itu memberi dengan ketaatan. Saya yakin, kalau gereja terawat, volunteernya juga jaga, berarti pengajaran aman. Anda bisa lihat kalau orang gak jaga badannya. Something is beginning to get wrong, to be wrong di dalam hidupnya. Karena itu jaga. Paulus tuh jaga badannya, meskipun dia tahu, dia pernah tulis surat loh. Dia tulis surat begini, aku tahu bahwa sebentar lagi, bahkan bukan di surat terakhirnya, ini surat terakhirnya. Surat sebelumnya dia tulis begini, kepada sebuah jemaat. Bahwa darahku udah siap dicurahkan di atas mezbah. Mezbah pengabdianku kepada Tuhan untukmu. Wow, Paulus tahu dia mau mati, masih jaga badannya, bawa ke sini supaya aku enggak flu. Aku mau sehat. Kayaknya kalau dia tahu besok dieksekusi, dia tetap jaga kesehatan, tetap minum vitamin. Saya bisa percaya dengan pemimpin begini, karena satu, kalau kita lihat, karena dia tidak menikah ya. Kalau yang menikah kita lihat keluarganya. Kalau keluarganya itu, jikalau seorang hamba Tuhan mendidik keluarganya dengan benar, saya rasa saya lebih aman mengikuti. Tapi jikalau keluarganya tidak benar, anak-anaknya liar, saya tidak mikir siapa dan siapa ya. Kalau saya ngomong gini itu netral. Saya ngomong begini itu mengajari firman-firman itu otoritas. Jadi tidak bergantung pengalaman hidupmu, pengalaman hidupku. Semua hamba Tuhan di bawah radar Tuhan. Semua jemaat di bawah radar Tuhan. Di bawah radar firman waktu saya ajarkan. Tapi kalau nggak bisa take care keluarga sendiri, nggak bisa juga take care keluarga Tuhan, rumah Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita mengikuti pemimpin yang amburadul, saya rasa kita juga jadi gimana? Bapak, Ibu, Saudara, ini bukan bicara tentang timbangan kita. Sekali lagi saya katakan, setiap orang beda.
Ada orang makannya sebanyak-banyak mungkin tetap langsing. Ada orang cuman mencicipi sedikit cuman buah langsung boom. Syakalaka. Gak apa-apa. Kita gak bisa berkata kurus-kurusan, kalau mau kurus-kurusan kita semua gemuk. Dibandingkan itu loh semua yang anoreksia. Coba Anda lihat jika di Paris Fashion Walk segalanya itu. Itu kurus-kurus seperti biting-biting semua seperti. Saya tidak mengajarkan untuk kita menilai orang dengan apa yang nampak mata atau penampilan. Saya ajarkan kita tanggung jawab, ada keseriusan untuk jaga hidup kita sendiri. If I cannot take care of me, how can I take care of you? Kalau saya sebagai seorang ground staff di pesawat, kalau saya mau hendak memberikan kursi darurat, jaga-jaga ada apa-apa terjadi yang bisa memberikan pelampung. Yang namanya manusia melihat mata, nggak bisa melihat hati. Kalau saya lihat satu orang yang, saya nggak akan taruh di situ. Kalau ground staff-nya bertanggung jawab loh ya. Kalau nggak bertanggung jawab, peduli amat, pokoknya terjual kursi. Kalau saya sebagai ground staff yang sungguh-sungguh di pesawat itu, airline itu, saya memperhatikan keselamatan penumpang yang lain. Apalagi kalau saya Kristiani. Saya pasti perhatikan kira-kira intuisi mana yang nanti kalau kecelakaan, meskipun sih nggak mungkin terjadi atau jarang sekali. Tetapi siapa yang akan nanti berguna jikalau dalam keadaan gawat darurat. Saya harus lihat. Orangnya itu terpaksa saya harus menilai dengan mata manusia. Karena ini bukan soal hati. Saya harus melihat apakah orang itu merawat dirinya. Apakah orang itu confident. Oh iya Pak, ya mau pergi ya satu keluarga. Tapi kalau, ya, ini tak taruh di kursi darurat. Misalnya begitu. How do you know? One who takes care of himself, in case of emergency will be able to take care of others. Seorang yang menjaga dirinya, pada waktu gawat darurat bisa menjaga orang lain pula. Tapi orang yang sisiran pun tidak tahu, mandi pun tidak perlu. Menurut saya, kalau punya bayi pun tidak akan dimandiin. Bapak, Ibu, Saudara, ini bukan untuk menghakimi, tapi ini hikmat praktis. Saya lihat Paulus meminta jubahnya yang kutinggalkan di Troas, bawa sebelum winter ke saya. Kok bisa Tuhan jadikan ini ayat? Hayo. Jubah bawa sini, jadi ayat firman. Mendingan menurut saya ayat 13 ini dibuang, dikasih ayat yang lebih perlu kayak atau apa. Kecuali kalau itu memang perlu ada hikmat Allah. Lalu dia berkata, kitab-kitabku terutama perkamen itu, a leader that keeps learning. Leader yang bukan hanya berkhotbah, kalau seorang pengkhotbah misalnya, saya lebih banyak membaca daripada berkhotbah. Saya hanya khotbahkan sebagian yang saya bacakan, karena jam terbang khotbah saya belum sebanyak bacaan saya. Menyusul nanti ya, meskipun terus direntet, Rabu, Sabtu, saat teduh, hari Minggu lalu, 7 kali, Minggu ini 5. Jadi dalam waktu tidak sampai 2 minggu ini saya sudah puluhan kali khotbah, tetap gak mendekati bacaan saya. I learn to be a leader yang jadi followable. Kalau saya tidak membaca more than you, I cannot teach you. Paulus berkata, bawa sini kitab-kitabku dan perkamen itu. Itulah perjanjian lama yang dia miliki, sebab perjanjian baru sedang in the making, sedang dalam proses pembuatan dalam tulisan-tulisannya. Jadi dia belajar dari Musa, dia belajar dari Abraham, dia belajar dari Torah, dia belajar dari nabi-nabi minor seperti Yoel, seperti Hosea. Dia belajar dari nabi-nabi yang major, yang mayor, yang utama seperti Daniel, Yeskiel. He learned, he eats, he devours the word of God. Kalau kita mau jadi seorang pemimpin, kita harus mempersiapkan diri. Kalau kita mau jadi orang tua yang baik, dan kita harus cari tahu parenting terbaik seperti apa daripada kita lihat TikTokan. Sebab TikTokan tidak menambahkan parenting. Lebih baik kita belajar suatu materi yang gitu boleh fun kalau silakan kalau Anda ada waktu ekstra. Tapi biasanya menurut saya harusnya nggak ada waktu ekstra kalau kita kalau kita produktif. Belajar sesuatu, Anda harus melengkapi diri. Supaya Anda lebih kenal anak Anda yang Anda parenting dia, yang Anda besarkan atau Anda didik. Daripada anak itu mengerti dunia papa mama. Anda harus lebih mengenal dunianya dia. Untuk bisa mendidik dia masuk ke dunia Anda. Seorang pemimpin yang baik itu terus belajar serta menjaga badannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya? Ya puji Tuhan. Gak perlu loh ya kita datang ke gereja pakai baju baru. Gak tentu. Tapi mari kita rawat badan kita. Gak harus, sama sekali gak perlu mahal. Percayalah sederhana dengan penuh cinta akan jadi indah. Mewah tanpa kasih. Berakhir sesuatu yang tidak berarti. Please remember, cukupkan dengan kondisi dan level masing-masing.
Tetapi miliki komitmen, aku harus rawat hidupku. Terutama rawat dunia emosiku, perasaanku. Tidak boleh up and down, mut-mutan. Cannot. Aku pemimpin, aku punya keluarga untuk kuperhatikan. Masih ada orang-orang yang belum kenal Tuhan yang di sekelilingku, yang mana aku harus jadi terang dan garam menjadi jembatan mereka ke Kristus. Di gereja, aku merupakan bagian penting daripada visi yang besar atas gerejaku. Di dalam pekerjaanku aku punya tanggung jawab pribadi. Aku harus jaga diri. Terus belajar, bukan hanya belajar firman terutama. Tapi belajar apa yang merupakan bidang keahlianmu. Kalau Anda punya keahlian tertentu, industri yang mengharuskan kalau Anda belajar itu harus mesti lihat pameran. Sisihkan budgeting. Kalau Anda sudah tidak lagi di posisi kritis secara ekonomi, bisa budgeting untuk pergi survei dan mempelajari. Dokter juga sama, sekalipun udah lulusnya itu sekitar, dokter itu kalau sekolah itu bisa lama sekali, 8-10 tahun, spesialis apa. Masih loh, tiap tahun sebelum pandemi itu ada konferensi. Mempelajari obat-obatan yang baru, teknologi. Keep learning, perkamenku mana, bawa sini kitab-kitabku. Keep learning. Amin. Ya. Lalu berikutnya, lihat ayat 14. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Ini bukan kata-kata emosional atau kata-kata amarah, bukan. Tapi dia sangat jujur kok. Paulus kalau bilang bagus-bagus, enggak. Kalau dia bilang jelek-jelek. Dia kali ini ngomong terus terang. Tanpa dia tahu nanti suatu hari ini jadi kanon Alkitab. Dia kan ini sifatnya kan surat ke Timotius. Dia setelah mati kan enggak punya kendali. Ini surat nanti jadi apa? Ternyata jadi firman di dalam Alkitab kita. Dia tulis Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Alexander ini banyak membengkokkan jalan Tuhan. Saya tidak tahu apakah dia pernah Kristen atau tidak, tapi saya rasa dia itu toko jualannya berhubungan dengan berhala. Tapi dia berbuat kejahatan terhadap Paulus, dan dia banyak pengaruhi orang-orang Kristen yang Paulus menangkan, yang bayi-bayi rohani. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Paulus berkata, aku tidak bisa buat apa-apa. Orang ini terus jahat. Ya sudah, biarkan Tuhan aja. Kalau saya sudah nggak bisa berbuat sesuatu, ya sudah dia urusan dengan Tuhan. Hendaklah engkau, tapi gak berhenti di situ ayat 15. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia. Jadi Paulus kasih tanda warning yang keras sama Timotius. Timotius itu pendeta. Timotius itu bahkan rasul seperti Paulus. Dia punya gereja-gereja banyak yang dia gembalakan. Paulus ngomong begini sebenarnya juga untuk jemaatnya. Karena Paulus berkali-kali bilang begini. Pernah sekali dia bilang dalam suratnya. Apa yang kuajarkan padamu, ajarkan pada orang yang bisa dipercayakan. Jadi Paulus tahu bahwa apapun yang dia tulis ke Timotius tidak berakhir di Timotius. Bukan berarti Timotius itu penggosip, bukan. Tapi Timotius adalah seorang murid yang bagus. Apa yang disampaikan oleh Paulus itu sama dia diteruskan sebagai prinsip ilahi bagi jemaatnya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia. Hati-hati ya, karena dia sangat menentang ajaran kita. Yang berikutnya, poin keberapa jadi? Keempat, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang tegas dan berani berkata tidak. Jadi Timotius mungkin tanya sama Paulus, Ko Paulus, atau manggil apa ya, atau Pastor Paulus, atau Pak Paulus. Boleh nggak aku ke kota ini dan sebagainya, Alexander tukang tembaga ini membuat semacam seminar untuk ini. Kamu harus hati-hati ya, orang itu toksik loh. Bukan aku nggak percaya sama kamu, atau percaya sama jemaatmu, tapi lebih baik sih nothing to do, pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan baik. Seminarnya tentang tembaga, tapi ujung-ujungnya nanti mempengaruhi kita, dan mempengaruhi negatif dan melemahkan iman. Dia berkata sama Timotius simple, no. Kata waspada sana itu no, dia menentang ajaran kita, no. Jadi seorang pemimpin yang tegas dan berani berkata tidak itu justru mencipta rasa aman pada orang-orang yang dipimpin. Jadilah orang tua misalnya di rumah yang bisa berkata no. Saya lihat sekarang orang tua tidak punya authority atas satu new demon. Setan yang baru. Gadget namanya. Saya tidak berkata gadget itu setan, enggak. Tapi kalau tidak dikendalikan, dia bisa menjadi alat setan. Tapi kalau dikendalikan dengan baik, dia bisa menjadi alat Tuhan. Apapun kan bisa jadi alatnya Tuhan. Dan apapun juga bisa menjadi alatnya setan. Nggak punya. Harus punya otoritas berkata, no. Taruh handphonemu. Sebab kelihatannya jahat. Tapi nanti kalau anak itu dewasa, dia akan berterima kasih kepadamu. Bahwa suatu hari dulu waktu dia masih kecil, diajari sama papamnya, mamanya, boundary. Batasan-batasan. Batasan itu cipta aman. Tahukah kalau kita nggak punya batasan. Dulu saya pernah punya teman, tapi ya toh Anda nggak tahu. Saya cuma cerita aja. Ya. Nggak pernah bilang tidak sama anaknya. Zaman-zaman dulu belum ada gadget. Tapi sudah ada TV kabel yang isinya 100 channel.
Itu rumah dikasih 100 channel tuh ya ngapain? Kalau enggak ya sudah 100 channel di kamar papa mama. Kan bisa diatur, kenapa di bawah juga ada semuanya. Anaknya nonton apa? Di depan saya waktu saya datang itu anaknya masih kecil loh, masih urus anak elementary. Nonton itu yang porno-porno sudah, sekalipun bukan pornografi yang vulgar gimana. Tapi ya bedanya apa di pikiran orang kalau yang sudah begitu. Saya itu enggak agamawi, tapi yang enggak liberal. Selektif aja bisa shock lihat begitu. Dan mamanya enggak berkata tidak. Saya bilang, Cik, ini loh. Hehe, gak apa-apa terserah anak-anak. Itu anak nanti besar gak ngerti batas. Anak seperti itu nanti besar tidak punya gambar diri yang aman. Karena dia merasa dunia itu luas, dia gak tahu batasnya. Dia gak tahu sampai mana dia harus berhenti. Anak bisa marah sekarang waktu kita berkata tidak. Tapi nanti suatu hari berkata, gara-gara itu aku punya disiplin. Dan gara-gara itu aku punya prinsip kehidupan. Gara-gara papa mamaku berani tegas sama aku jadi bisa membedakan mana baik, mana benar. Dan aku rasa aman. Pemimpin yang tidak bisa berkata tidak kepadamu. Kalau itu hal yang perlu, berarti dia tidak mampu memimpin. Banyak orang tua tidak mampu ternyata di dunia ini. Takut nanti kalau sekarang udah terlanjur katanya, tidak ada nama anak terlanjur. Anak itu selama tetap jadi anak, dia adalah anak, gak pernah ada terlanjur. Karena kita tidak pernah wisuda, mereka tidak pernah wisuda jadi anak kita. Jadi kapanpun selalu mujarab. Mau perang depan, perang di depan. Tidak. Marah-marah gimana, tenang aja. Tenang aja. Dia mau marah lama-lama lapar nanti datang ke Anda. Tapi bukan kasar, bukan hal-hal semuanya enggak. Itu overprotective, itu juga membuat anak memberontak. Tetapi saya berkata begini, simple aja. Salah satu bentuk kepemimpinan yang efektif adalah pemimpin yang berani tegas. No. Boleh enggak ini? No. Tapi kalau pemimpinnya itu no terus, no. Ya berarti something wrong dengan kita kalau semuanya no. Anak udah dewasa kok sudah bisa membuat keputusan, semuanya no itu berarti kan overprotective ya kan? Ya, amin, puji Tuhan. Semoga ini bisa menjadi berkat buat Anda. Berapa ayat lagi? Kita lihat ayat yang ke, berapa nih? 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Nah ini Paulus sekarang sudah ngomong tentang hal yang lain. Dia bukan bicara tentang Alexander yang berbuat jahat. Tapi dia ngomong tentang orang-orang Kristen lainnya. Waktu Paulus itu mengalami masalah di pengadilan karena Injil pada waktu pembelaanku yang pertama. Enggak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Kalau sama si Alexander dia berkata biarkan Tuhan membalasnya. Tetapi kepada saudara seiman dia berkata kiranya hal itu enggak ditanggungkan atas mereka. Seperti doa Stefanus ketika Paulus berdosa terhadapnya. Ampunilah. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Lalu di situ ada seorang anak muda yang memberi approval pembunuhan Stefanus itu. Stefanus sembayang, Saulus itu jadi Paulus nantinya. Jadi Paulus berkata begini, ada orang tertentu yang kita berkata, no. Bahkan sama anak kita, anak rohani pada gereja, no. Kalau Anda tanya sama saya, boleh enggak? Cuman kan otoritas itu tergantung hubungan kan. Saya tidak akan banyak bicara kecuali mengajar secara umum saja. Tapi kalau secara perorangan ada yang tanya sama saya, boleh enggak saya gini. Saya percaya tapi ada waktunya saya akan berkata, no ya sorry, jangan. Di sini, di sana, ngatur ini, kamu enggak akan tumbuh kayak begitu. No. Ya. Tetapi pada waktu pembelaan Paulus tidak ada orang yang berdiri. Itu misalnya gini loh, waktu Paulus itu di penjara atau dia itu dipermasalahkan pada waktu itu karena Injilnya, gak ada satupun berani muncul di courtroom pengadilan karena takut. Takut nanti kena getahnya. Ini kan lagi ngerjai Paulus, jangan sampai ngerjai mereka juga. Nah yang gini ini Paulus gak marah. Paulus berkata gak apa-apa lah, aku ngerti lah, gak semua orang itu pemberani. Karena itu yang berikutnya, setelah yang keempat, yang kelima, pemimpin yang efektif loh, pemimpin yang gak mudah tersinggung dan mudah tertolak. Jadi pemimpin gak boleh, jadi pemimpin harus bandel. Sedikit cuek acu tak acu spiritnya. Pemimpin tuh gak kerasa waktu ditolak pertama, kedua kali, ketiga kali itu gak terasa. Nanti terakhir bahwa orang lain yang berkata, kamu tahu gak dari tadi kamu ditolak? Oh iya. Lain cerita kalau kita di rumah orang duduk di situ lama-lama dari welcome home jadi out welcome. Bahkan di Amsal dikatakan dengan jelas kok, janganlah terlalu sering pergi ke rumah tetanggamu. Supaya jangan sampai nanti mereka tidak mengharapkan kehadiranmu. Kalau yang gitu namanya kepala batu, yang gitu namanya kurang hikmat, kurang bijaksana. Gak ngerti-ngerti ini. Oh iya, gini-gini. Gak ngerti-ngerti terus di situ, lain cerita. Tapi kalau demi Tuhan, untuk Tuhan, apalagi kalau kita memberkati dan sebagainya, apalagi kalau itu hanyalah sifat kekanak-kanaan mereka, ini dan itulah, gak apa-apa. Kalau itu tidak merugikan orang itu, tetapi itu adalah agenda Kristus yang Anda bawa, dan Anda masih dalam proses dengan orang itu,
Dan orang itu menunjukkan kurang devotion atau dedikasi kepadamu, tidak seimbang, setimpang dengan investasimu dalam hidupnya atau kasih yang kau tunjukkan. Dibelan-belanin kayak begitu, tetapi tetap tidak menunjukkan komitmen yang sama. Jangan gampang buang orang hanya karena dia masih belum simpatisan sekarang. Jangan hanya mau satu tipe orang aja, yang di bawahku ini orang-orang yang cuma satu tipe. Coba lihat 12 rasul, tipenya beda-beda. Yang cuek ada, yang pada waktu Yesus berkata, Yesus berkata, yang nanti kalau aku mau mati, gini, dia berkata, oh jangankan gitu, kami juga akan ikut mati dengan dia. Padahal Yesus tidak berkata dia mau mati sekarang. Ada yang radikal, ada yang berkata, sayang tuh parfumnya, kok dikasihkan, kok dituang ke kepalanya. Kan kasihkan orang miskin lebih baik. Yesus gak pernah ambil pusing itu. Yesus mau menderita pergi ke kayu salib. Yohanes Yakobus malah bawa mamanya datang, boleh gak nanti kalau you mati, satu memerintah di kanan kiri ya. Loh gimana toh? Tuhan Yesus merasa gimana? Aku mengasihimu selama 3 tahun ini. Tapi waktu mati sudah ditunggu-tunggu. Kalau mati ya, nanti ya, kalau memang mati seperti yang diprediksi, satu ya, tolong ya, anakku yang pertama Koko ini di kanan, Titi di kiri. Itu kayak kita didatangin dan berkata, Papa mau mati ya? Oke ya, jangan lupa ya Pak ya. Papa kalau belum mati, belikan aku mobil, belikan aku rumah. Yesus tetap cinta tuh, gak buang Yohanes Yakobus. Pemimpin yang efektif, dan Anda gak bisa efektif, karena efektivitas kita gak bisa diukur dengan langkah-langkah pertama. Ada beberapa orang itu baru bagus di langkah terakhir. Kita harus tekun dan terus percaya kepada orang yang kita pimpin, tapi tidak dibodohi sama mereka. Jangan kita cepat give up sama anak, apalagi kalau sama anak kita juga jangan kita gampang kecewa, putus asa. Kadang-kadang kita bisa mau putus asa, kadang-kadang bisa frustrasi, saya ngerti. Tapi jangan dulu, karena anak bisa berubah, nanti waktu akil balik, yang jelek bisa jadi bagus. Tiba-tiba gitu aja loh, kok lewat seperti alergi. Nggak diobatin, nanti usia tertentu hilang sendiri. Tapi juga yang bagus bisa jadi jelek kalau Anda nggak konsisten sama mereka terus. Jangan cepat kutuki mereka. Sebab pemimpin yang baik itu pemimpin yang efektif. Dia tidak akan tersinggungan, tidak mudah tertolak. Nggak gampang tertolak. Ditolak juga, nggak apa-apa lah, cincai lah katanya. Kata Paulus bilang gitu, udahlah it's okay, nggak apa-apa. Nggak, jangan ditanggungkan sama mereka. Karena Paulus tahu nanti suatu hari, seperti Markus pengalamannya dulu. Dulu gimana, sekarang berubah. Nanti suatu hari ada orang-orang yang takut pembelaannya. Nanti waktu Paulus mati, dia tahu itu. Nanti akan ada orang beberapa yang keluar dari guanya dan berkata, aku juga mau ikut menderita bersama dengan Kristus. Aku malu sama Paulus. Akan ada orang yang begitu. Kalau sekarang mereka diskakmat, dikeluarkan dulu. Kalau mereka sekarang sudah langsung di out sama dia. Kemungkinan beberapa gandum akan tercabut. Padahal dikira lalang. Jangan tersinggungan. Jangan gampang tertolak. Jangan cepat berkata, gagal aku. Belum mencoba, coba lagi, try again. Bawa ke gereja, belum bisa, try again. Kalau saya mau buka kartu saya ini diajak gereja kira-kira 1000 kali. Ke 1000 baru mau. Dulu saya sempat mau pengharapan palsu lalu gak mau lagi. Untung, tapi setelah ke 1000 itu, ribuan hariku selalu di gereja hari ini. You can never know when you will succeed. Yang penting harus otot baja percayanya. Pemimpin harus lebih percaya daripada orang yang dipimpin. Yang mengubah harus lebih percaya daripada orang yang perlu berubah. Ya, beberapa ayat lagi. Sebentar lagi selesai ya. Gak apa-apa ya. Ya, nah, Cingtian telatan dikit aja. Oke. Yang ke-67 tinggal 67 aja sebentar lagi. Lihat lagi berikutnya ayat yang ke-17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Optimis sekali, saya suka sekali. Padahal barusan dia berkata bahwa waktu pengadilan gak satu pun muncul. Lalu gimana? Kalau saya jadi Paulus sudah kecewa nih sama orang Kristen. Kalau di gerejaku, kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tapi waktu saya dalam masalah, waktu kusta, jangan deket-deket. Takutnya setengah mati. Ya. Kalau bisa orang itu dibungkus masker. Udah dijauhi. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku. Saya suka sekali. Dan menguatkan aku. Apa ya kekuatannya ya, rahasianya? Supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Wow, itu kekuatannya ternyata. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Wah, sangat confident, sangat yakin. Dan Tuhan akan, bukan mungkin, melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya, amin. Yang keenam, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang optimis. Dan berorientasi pada tugas. Injil akan membawa aku jauh. Aku akan dilepaskan dari binatang buas.
Sebab aku tahu bahwa Tuhan akan melepaskan aku, Dia akan menyelamatkan aku. Dan Tuhan juga yang akan membebaskan aku dari mulut singa, Dia akan membawa aku masuk dalam kerajaannya. Dan biarkan lewat perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Optimis dia dan berorientasi pada tugas, kelihatan task orientednya Paulus. Waktu dia lemas lihat orang hopeless semuanya nggak ada bisa dipercayai. Ya orang Kristen ternyata pengakuannya segini, kelakuannya segitu nggak apa-apa. Karena Injil aku akan terus dipakai oleh Tuhan. Karena Injil dengan perantaraanku akan maju kerajaan sorga. Aku akan dilepaskan dari mulut singa. Aku akan diselamatkan dari orang berdosa. Tuhan akan membawa aku jauh. Injil akan sampai ke Roma. Bahkan sampai Spanyol segalanya. Orientasinya. Jebakan seorang pemimpin tadi kebaktian 2 adalah kesepian. Obat kesepian itu bukan ajak bicara perasaan di konseling ya nggak selesai-selesai, percayalah saya. Bisa keluar sebentar, tapi kalau Anda tidak berorientasi pada tugas sebentar lagi akan keseret masuk ke dalam perasaan yang lebih gelap. Seperti orang yang mau kurus tapi cuman sedot-sedot nanti akhirnya lebih gemuk dari sebelumnya. Dengar baik-baik. Satu-satunya cara kita keluar dari lubang setan adalah terus orientasi, fokus ke tugas kita. Belum selesai. 1.000 juta, 1.000 gereja, 1 juta murid. Terus, Injil akan diberitakan di mana-mana. Tugas, orientasi tugas. Bukan workaholic loh ya. Tetapi mission minded. Makanya Paulus itu kuat. Lihat gitu, gak apa-apa lah. Ya udahlah, gak apa-apa lah. Makanya itu aku leader, dia ngomong begitu. Makanya itu aku maju yang tarik gerbongnya. Gak apa-apa, demi Injil aku maju dulu. Hey guys, kalian nyusul ya. Segera susul aku, termasuk yang gak keluar kemarin, yang gak pernah bela aku. Yang ditanya, kamu kenal Paulus? Enggak kenal Paulus, enggak kenal Paulus, enggak kenal Paulus. Kayak Yesus saja waktu disangkali sama Petrus 3 kali. Sebelum ayam berkokok 2 kali. Enggak apa-apa, it's okay. Sekian anak kecil, enggak apa-apa. Aku maju dulu. Maju tak gentar, membela yang benar. Task oriented. You need to be task oriented. You need to be task oriented. Jangan dia tunggu penyakitmu kapan sembuh. Ya. Misi terus. Jangan tunggu. Jangan tunggu, you are fine, thank you. Jalan terus. Terakhir, Anda diberkati Tuhan, amin. Ya, terakhir kita lihat salam. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Yang tadi saya bilang bukan dinosaurus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin yang saya sebut tadi. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu. So sweet ya. Kasih karunia-Nya menyertai kamu. Yang ke-7. Pemimpin yang personal dan berorientasi pada hubungan. Always people oriented. Paulus belajar banyak soal Markus. Dia sangat fokus ke hubungan. Kalau tidak ada hubungan, tidak ada ayat yang didedikasikan. Salam ke Onesiphorus, Erastus, kutinggalkan masih sakit sih. Tolong perhatikan dia masih sakit di sana. Miletus, Epulus, Pudes, Linus, Claudia dan semua saudara. Cium kudus ya, Tuhan menyertai kalian. Kasih karunia menyertai kamu. Always be people oriented. Ujung-ujungnya, cintai jiwa-jiwa. Kasih semua orang, apalagi yang Tuhan percayakan kepadamu. Sebab nanti tugas terakhir kita bukan menyelesaikan tugas. Percayalah, sebelum kuburan atau sebelum kita di awan-awan, tugas terakhir kita adalah put love into everything you do. Bahwa semua yang kita lakukan is in the name of loving people and loving God. Dalam nama mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. 7 ini berkacalah. Percayalah kalau kita punya ke-7-nya ini. Tidak akan idle, tidak akan stagnan, tidak akan mandul hidupmu, akan berbuah lebat bagi kerajaan surga. Apapun profesi Anda. God bless you church, I love you.